Dana haji jumlahnya besar, itu pasti dipakai oleh negara sembarangan. Nah, itu udah logical fallacies. Tidak begitu ya, misalnya ada regulasi yang Iya, tidak begitu. Lagi misalkan negara lagi bikin jalan tol, tiba-tiba mau nggak ada duit nih, minjem ambil dana haji ya, enggak begitu. Iya. Padahal si pengelola keuangannya tadi juga sama seperti operasional, bekerja sepanjang tahun. Meninggal dan seterusnya, itu keluarganya dapat kemudian meminta secara langsung kepada BPKH untuk pengembalian setoran awal berikut nilai manfaatnya. Dan itu berlaku sepanjang tahun, diperkenankan untuk bisa diambil kapan saja. Pemirsa, berhaji adalah impian suci. Namun di balik antrian panjang jutaan jemaah, tersimpan dana ratusan triliun rupiah yang terus bergulir. Pertanyaan besar yang selalu menggelitik benak kita adalah kemana dana itu mengalir? Diinvestasikan kemana? Dan benarkah jemaah mendapatkan hak manfaatnya secara utuh? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Kasih Paham malam hari ini anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH, Profesor Arief Mufraini. Kita sapa. Selamat malam, Prof. Arief. Malam, Mbak Nela. Terima kasih ya sudah hadir di Kasih Paham. Karena ada banyak hal yang harus dipahami penonton saat ini berkaitan dengan dana pengelolaan ibadah haji. Prof. Arief, untuk meluruskan persepsi publik, yang ingin saya tanyakan pertama-tama terkait dengan total dana haji aktif yang dikelola BPKH per pertengahan tahun 2026 ini sebenarnya berapa sih, Prof. Arief? Oke, kalau data yang sudah menjadi data publik per 2 Mei 2026 untuk dana kelolaan ada di kisaran 181,7 triliun rupiah. Oke. Namun kalau yang dimaksud adalah total aset, maka itu ada 201 triliun, kurang lebih kisarannya. Itu artinya tadi dana kelolaan ditambah dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji kisaran 20 triliun yang masih berproses di tahun berjalan. Oke, itu dananya ya. Nah, ini kita juga mau bahas soal buku Anda yang membahas istilah paralogisme ya, Prof. Arief. Banyak yang pengen tahu sebenarnya, karena ini berkaitan dengan pengelolaan dana haji ya. Bisa dijelaskan, Prof. Arief, dengan bahasa yang sederhana, apa isinya? Mengelola dana haji itu fenomena kekinian, fenomena empiris. Bisa saja setiap orang melihatnya dengan ragam perspektifnya masing-masing. Nah, ketika ragam perspektif itu disatukan, dipadu-padankan, dan dibicarakan nyaris oleh setiap orang, maka seringkali muncul apa yang kita sebut dengan logical fallacies atau kesalahan bernalar. Nah, itu apa yang perlu diluruskan? Kasih paham. Jadi dana haji jumlahnya besar, itu pasti dipakai oleh negara sembarangan. Nah, itu udah logical fallacies. Karena konteksnya pasti mengelola uang sebesar itu di dalam rezim keuangan negara pasti ada ketentuan dan peraturannya, ada regulasi yang dirujuk, ada tata caranya, ketentuannya dan sebagainya. Jadi kadang-kadang gitu banyak pihak yang melihatnya itu hanya dalam satu perspektif versi pemahaman pribadi, tidak melihatnya secara ketentuan yang berlaku sehingga memunculkan tadi logika yang salah di ujung dalam mengambil kesimpulan. Kira-kira gitu. Logika yang salah ya. Termasuk karena kan publik sekarang banyak yang menilai secara konstan gitu ya, uang haji dipakai pemerintah untuk menambal APBN atau juga membangun jalan tol. Bagaimana Anda merespons isu seperti ini? Iya, dana haji itu karena masuk dalam rezim keuangan negara, dia bukan dana kas negara yang bebas. Mau dipakai, kalau dalam konteks keluarga ada sisa uang yang kapan aja kita bisa pakai. Enggak seperti itu. Dia ada ketentuan yang mengaturnya dan itu tugas negara. Kami mengelolanya juga sesuai ketentuan. Ada regulasi yang harus disesuaikan. Nah, pada konteks dia negara ini punya
apa namanya semacam alat kebijakan moneternya ya, dengan cara merilis surat utang negara yang salah satunya adalah SBSN, surat berharga syariah. Nasional. Nah, itulah yang kita beli dan kita investasikan dana haji via SBSN tersebut. Nah, itu jadi tidak ansih kemudian dikatakan bahwa diambil uang dana haji dipakai buat jalan tol. Enggak. Dalam perspektif kita adalah perspektif keuangan dan investasi. Kita menginvestasikan salah satu portofolionya adalah SBSN yang memang dirilis oleh negara ini. Oke. Dan dia salah satu portofolio yang cukup aman. Cukup memberikan kebaikan dan kenyamanan dalam sebagai sebuah portofolio investasi. Jadi tidak begitu ya, maksudnya ada regulasi yang ketat. Iya, tidak begitu. Lagi misalkan negara lagi bikin jalan tol, tiba-tiba nggak ada duit nih, minjem ambil dana haji ya, enggak begitu. Iya. Baik, itu sudah dijelaskan ya ke penonton begitu. Tapi kita juga ingin tahu nih, Prof. Secara hukum syariah dan tata negara, kepemilikan, dana tunggu itu sebenarnya tuh ada di tangan siapa sih? Gini. Ini lagi-lagi dana publik ya, dana milik. Secara absolut dia tetap milik jamaah. Milik jemaah. Apakah itu dalam perspektif takif fikih, kalau para ulama yang bicara takif fikih, ataupun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau keuangan negara. Pemiliknya itu adalah jamaah. Lalu diserahkan kepada BPKH sebagai wakil negara untuk mengelola. Oke. Ya, ini memang ada perspektif di sini yang sering dipakai nih antara kata-kata dititipkan dan diwakilkan, gitu. Nah, memang kalau term yang dipakainya adalah dalam akad syariah itu disebut wakalah, bitafwid wal ibaha. Jadi ada kesan juga seperti dititipkan. Meskipun secara substansi akad besarnya adalah wakalah, diwakilkan kepada BPKH untuk mengelola dan mengembangkannya. Kemudian miliknya tetap milik jamaah. Nah, negara hadir di sini memberikan peran peraturan, ketentuan, standar hukum dan seterusnya dan seterusnya. Oke, jadi jemaah tapi kemudian melalui BPKH. Iya, kita sebagai wakil dari jemaah, tapi mengelolanya pun diberikan regulasi oleh negara. Oke, gimana sih komitmen transparansi BPKH ya agar jemaah juga bisa mengawasi gitu, Prof, uang mereka sendiri setiap hari. Ada nggak sih kemudian mungkin ya regulasi ataupun juga sistem yang dibuat untuk itu gitu? Iya, sebuah keharusan ya dalam konteks governance mengelola keuangan publik untuk kita transparan ya dalam menyajikan atau mendeliver ya seluruh aktivitas keuangan yang kita kelola bersumber dari dana haji. Dan itu merupakan komitmen dan juga amanat undang-undang. Nah, kita mengupayakan untuk setiap jamaah ya dapat mengakses informasi tersebut via aplikasi kita punya BPKH Apps ya, meskipun dikatakan real time, tidak juga karena ada proses di sana, tapi bisa dibaca, ya, diketahui oleh publik atau bahkan calon jamaah secara langsung melalui BPKH Apps itu tadi. Itu sudah berapa secara lama berkala? BPKH Apps mungkin itu sudah 2 tahunan ya. 2 tahunan ya. Dengan mudah lah diakses oleh para calon jamaah. Jadi harusnya jemaah harus lebih secure ya dengan adanya apps ini, dia bisa mendeteksi juga. Betul, gitu kan? dapat dengan mudah dan aktif ya untuk ikut mengawasi kita. Kita diawasi, oke? Kita punya internal pengawasan, kita punya teknis-teknis mekanisme yang mengatur kita untuk patuh dalam konteks pengawasan tersebut. Di lain pihak gitu, kita juga diawasi oleh BPK dan juga DPR. Nah, publik bisa mengawasi kita dengan cara tadi mengakses aplikasi yang kita sediakan lah ya. Iya. Jadi para jemaah yang mungkin belum tahu, ini udah ada nih aplikasinya ya, bisa dilihat sendiri. Betul. Ada saldonya, tapi apakah saldo real time-nya itu bisa dicek langsung di aplikasi? Real time-nya mungkin tidak seperti
secara umum ya, per detik gitu ya, karena di sana ada mekanisme internal yang harus diperhatikan gitu, biar saya tidak overclaim, tapi dipastikan dapat dicek secara berkala. Dipastikan bisa dicek secara berkala ya. Jadi mungkin dari sekarang udah bisa diunduh tuh aplikasinya betul, begitu ya. Jangan nanti bertanya-tanya. Harus diunduh dong, jangan nggak diunduh. Iya, nanti kan ya kita juga mau daftar haji ya, segera mungkin gitu ya. Kalau bisa jadinya ada keamanan yang mungkin sudah terjamin begitu dari sisi keuangannya bagi para jemaah itu sendiri. Oke, jadi tadi balik lagi ke aplikasi. Apa lagi manfaatnya Prof kalau dari aplikasi dari yang dihadirkan BPKH ini? Ini benar-benar sudah menampilkan apa yang dibutuhkan oleh para jemaah. Ya, tadi yang substansi yang utama ya, memang untuk supaya menjadi instrumen penting kita, menjadi bagian dari transparansi. Selain hal-hal lain yang diwajibkan oleh negara ya, melaporkan ke DPR, melaporkan ke Presiden dan seterusnya. Di sana juga ada fitur-fitur lain. Apa tuh? Nah, fitur-fitur yang mungkin bisa diakses ya. Di sana ada, sekarang sudah dikembangkan AI juga, bisa bertanya tentang haji itu sendiri. Bisa chatbot gitu ya? Ya? Chatbotnya saya belum pernah pakai sih ya, tapi kalau AI-nya yang saya pernah pakai gitu, untuk bertanya tentang sesuatu pada saat operasional haji, bertanya tentang keuangan haji itu sendiri, itu dapat dilakukan melalui aplikasi BPKH. Itu sudah memudahkan lah ya para jamaah untuk bisa mengakses keuangan mereka. Oke, BPKH baru saja mengaudit BPK ya maksud saya. BPK baru saja mengaudit BPKH ya, Prof. Ya BPK. Ini catatan krusial apa yang perlu diketahui publik dari hasil pemeriksaan tersebut? Ya, perlu kami tegaskan bahwa memang BPKH itu setiap tahunnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Oke. Nah, si BPK ini setiap tahunnya juga memberikan predikat kepada BPKH. Yang alhamdulillah kita masuk dalam predikat yang tertinggi sampai tahun 2024, wajar tanpa pengecualian. Namun demikian, namanya pemeriksa, wajar tanpa pengecualian itu bukan berarti tidak ada rekomendasi perbaikan. Harus kami sampaikan bahwa 95% ya dari rekomendasi yang diberikan oleh BPK setiap tahunnya, karena kita 7 kali berturut-turut WTP, itu 95% sudah kita TL, sudah kita tindak lanjutin. Dan sisanya terus berjalan untuk ditindaklanjuti lebih baik lagi. Nah, itu kira-kira yang kami harus yakinkan kepada publik bahwa kita terus ya melalui mekanisme internal melakukan berbagai macam perbaikan yang direkomendasikan oleh BPK sebagai bagian dari penyempurnaan predikat kita sebagai wajar tanpa pengecualian. Untuk tahun 2025 karena belum rilis resmi mungkin belum bisa kami sampaikan, tapi insya Allah juga mengindikasikan masih dalam kebaikan hasil atau predikat yang bisa kita dapat dari pemeriksaan BPK. Oke, Prof. Arief dan juga pemirsa, masih banyak hal yang akan kita diskusikan di Kasih Paham usai jeda ya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kembali di Kasih Paham, masih bersama kami Prof. Arief Mufraini, anggota Badan Pelaksana BPKH. Kita masih akan membahas mengenai sekarang terkait struktur pengawasan internal yang juga ingin diketahui oleh publik nih sejauh ini. Seperti apa sih dan juga keterlibatan dari Dewas itu sendiri, Prof. Arief, dalam memastikan dana itu tidak disalahgunakan. Baik, sebelum ke sana ya, saya juga harus mengingatkan kembali bahwa kami selain diawasi publik, kita juga diawasi oleh DPR, kita juga berkewajiban melapor ke Presiden secara berkala. Nah, di internal kita juga punya Dewan Pengawas yang jumlahnya sama dengan Dewan Pelaksana. Nah, kita mengenal istilah layer of defense. Jadi kita secara internal di Badan Pelaksana saja, di sana ada pihak yang spesialis mengurusi persoalan resiko, assessment, memitigasinya, mengassesnya, ada kepatuhan, ada hukum, ya, dan seterusnya.
Lalu di Dewan Pengawas sendiri di kami, dia ada komite audit dan juga ada komite investasi. Nah, yang duduk di antara duanya itu ada internal audit. Nah, ini semua layer bekerja dalam konteks gitu memperkuat teknis pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas kita. Nah, apakah itu berkaitan dengan aktivitas operasional, apalagi yang berkaitan dengan aktivitas investasi ataupun penempatan dana haji. Seluruh elemen tadi, seluruh layer tadi bekerja pada SOP-nya masing-masing untuk meyakinkan bahwa seluruh proses governance dan prudent. Contohnya dari SOP itu apa saja? Ya, misalkan begini, ketika misalkan kita ingin melakukan investasi untuk sebuah portofolio yang ditawarkan misalkan di Arab Saudi. Nah, maka ketika proposal itu sedang dibuat di Dewan Pelaksana itu masuk dulu, harus lolos dulu dari apa yang disebut dengan risk criteria acceptance. Nah, itu digawangi oleh divisi-divisi khusus ya berkaitan dengan mitigasi resiko, berkaitan dengan kepatuhan dan juga berkaitan dengan hukum. Selesai dari situ baru dimasukkan ke dalam sebuah rapat dan setelah itu baru naik ke Dewas. Di Dewas pun di sana ada komite audit dan juga komite investasi yang melakukan kembali pengecekan segala hal yang berkaitan dengan teknis bagaimana menginvestasikan, baru kemudian keputusan itu bisa diambil. Wow, jadi cukup berjenjang juga ya, karena ini dana umat ya, amanat, jadi kita betul-betul harus berproses secara govern. Nah, kalau jika, ini kan kita ngomong what if, jika terjadi kegagalan sistem, Prof, atau sampai ke penyelewengan misalnya, siapa sih yang paling bertanggung jawab dalam hal ini? BPKH ya memang secara institusi itu punya kewenangan dan juga punya peran. Nah, ketika ada sesuatu, ada bukti penyelewengan, ketika ada bukti penyelewengan tertentu, maka kembali kepada peran masing-masing dan kewenangan masing-masing. Siapa yang bertugas atau bertanggung jawab atau berperan atau berkewenangan pada hal tersebut dan tidak tepat dalam melakukan kewenangan ataupun tanggung jawab tersebut, dialah orang yang kemudian kita asumsikan bertanggung jawab. Jadi balik lagi ke kewenangan dan peran masing-masing. Iya, kembali kepada kewenangan dan peran masing-masing di dalam subsistem, sistem utama ataupun subsistem di penyelenggaraan atau aktivitas pengelolaan keuangan haji. Tapi publik nggak usah khawatir ya, karena ini semua kan kalau tadi ada katakan sistem pengawasannya sudah berjenjang begitu ya, dan juga diawasi kan secara hukum, pasti juga nanti bertanggung jawab secara hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Oke, Prof, mengapa sih skema pengelolaan dana atau keuangan haji kita ini dinilai kurang tersosialisasikan sih kepada masyarakat sejauh ini? Iya, emang fenomena negeri ini nih luar biasa ya. Jadi seperti ada momen, fix momen di dalam setiap tahun itu, semua mata memandang. Itu adalah pada saat operasional haji. Operasional ya. Itu seakan-akan seluruhnya memandang ke situ. Di sisi lain gitu, menurut saya ini nggak fair nih. Seperti lupa dengan yang ngelola uangnya. Yang ngelola uangnya justru memang seperti keluar dari sorotan tersebut. Karena semua orang fokus ke sana. Padahal si pengelola keuangannya tadi juga sama seperti operasional, bekerja sepanjang tahun. Nah, mungkin karena kita luasnya kita, dan yang paling utama ini, BPKH adalah organisasi yang baru dibangun. Jadi kalau dibandingkan dengan institusi atau kelembagaan negara lainnya yang kita umurnya masih 8 tahun, ya tentu untuk bisa dikenal, ya bisa dipahami oleh publik, masih butuh BPKH time-nya lah untuk bisa memberikan informasi tersebut secara berkala. Kita setiap tahun selalu berusaha mengusahakan untuk mempublikasikan ke beberapa ratus titik gitu. Termasuk juga ke daerah-daerah. Ke daerah-daerah untuk memberikan literasi pengetahuan tentang bagaimana apa itu dana haji dan bagaimana mengelola dana haji dengan baik. Nah, ini dibuktikan dengan responnya itu tentu dibuktikan dengan masih terusnya orang percaya dengan
pendaftar haji. Kira-kira begitu. Itu responnya seperti apa, Prof? Cukup baik sementara ini. Artinya, yang Anda temukan di lapangan begitu dari hasil reportnya? Iya, artinya bahwa dengan masih terusnya ada antusiasme dari jamaah untuk terus mendaftar. Saya pikir itu juga menjadi bagian penting dari adanya sedikit kepercayaan dari jamaah ya, untuk mewakilkan dan pengelolaan dan menitipkan uangnya kepada BPKH. Dan salah satu instrumen pentingnya adalah tadi mekanisme sosialisasi. Tapi untuk sampai seluruh Indonesia paham banget ini, nah ini text time. Makanya melalui kasih paham, kita kasih paham. Iya, mudah-mudahan mekanisme ya. kasih paham nanti bisa kasih publik. Kita tahu bahwa pendaftar haji kita di posisi 5.600.000 orang. Nah ini kan merepresentasikan, jangan-jangan gitu, ini juga merepresentasikan pengetahuan publik tentang BPKH. Betul. Habis ini banyak kok Prof yang searching tentang kebutuhan ini ya, dana haji. Jangan sampai nanti kata Prof, ketika deket-deket mau operasional haji, itu baru pada, ini kemana sih, ini gimana sih, ini gitu gimana, ya. dananya gimana, dan seterusnya. Tapi sudah ada mapping belum nanti sosialisasinya setelah ini BPKH dalam jangka waktu 1 tahun inilah? Iya, kita setiap tahun selalu melakukan 2 survei ya. Survei utamanya adalah survei tentang pengetahuan publik terkait dengan BPKH. Lalu survei yang berkaitan dengan kepuasan dari bagaimana cara kita mendeliver layanan. Nah itu memang spesifik kepada penerima layanan, dalam ini adalah jemaah haji. Nah ini survei-survei ini kita lakukan secara mandiri dan juga bekerja sama dengan lembaga survei lainnya. Gitu. Oke, itu nanti Nusantara belum ya? Sesaat lagi. Itu nanti akan kita kasih ke pemirsa ya data-datanya ya. Mungkin hasil surveinya Prof boleh dibuka di sini. Nah, kita kembali ke dapur investasi Prof Arief. Kemana saja penempatan portfolio dana haji kita saat ini yang juga publik belum tahu? Silakan. Nah ini pelan-pelan ini, pelan-pelan. Memang dari kelolaan sekitar 181,07 triliun bisa disampaikan bahwa 19%-nya itu ada di perbankan syariah atau kita sebutnya penempatan pada perbankan syariah. Kemudian sekitar 81%-nya itu kita investasikan. Nah, investasi itu berbagai macam portofolio. Ada yang berupa tadi SBSN, surat berharga syariah nasional, ada yang juga sukuk private, ada reksadana partisipasi terbatas, ada SDHI, ada juga sebagian kecil pada direct investment di perbankan dalam negeri dan juga di luar negeri, tentunya di Arab Saudi. Oke, jadi tadi 81% itu ya yang dibagi-bagi itu untuk diinvestasikan. Betul. Oke. Nah, BPKH juga menetapkan batas likuiditas minimal harus 2 kali lipat dari biaya penyelenggaraan tahunan. Mengapa demikian, Prof? Ini dibatasi atau juga given by Undang-Undang Nomor 34. Itu konteksnya lebih supaya meyakinkan bahwa kita selalu ready uangnya. Likuiditas itu punya arti ditempatkan atau diinvestasikan pada portofolio jangka pendek. Kalau gampangnya orang gampang di break, gampang diambil, gampang dicairkan. Kalau beli rumah nyairin susah kan? Nah, tapi kalau ditaruh di tabungan, di deposito, nyairinnya gampang. Nah, ini kira-kira kita memilih sejumlah portofolio liquid yang kita taruh untuk kita tempatkan di sana. Tentu ini berdampak kepada imbal hasil yang lebih rendah. Karena semakin liquid portofolio biasanya semakin rendah imbal hasilnya. Kenapa? Karena tadi pertama kita harus selalu siap untuk kapan saja uangnya diminta oleh jamaah. Untuk operasionalnya via Kementerian Haji sekarang. Itu sekitar 18 sampai 20 triliun harus diambil. Pada saat operasional haji tahun berjalan. Memang pengirimannya secara berkala. Ada juga yang pembatalan. Itu kapan saja, anytime, anytime ada yang mau batalin, itu kita harus kembalikan. Dengan berbagai macam variasi dan situasi dari jemaah. Maka uang itu harus selalu ready, harus selalu liquid, dan itu ada dalam
2 kali penyelenggaraan ibadah haji. Minimal harus 2 kali lipat. 2 kali lipat. Karena nanti akan ketemu sesi, ini yang juga harus dipahami secara baik, di mana penyelenggaraan haji itu mendekat ke Januari. Oke. Nah, karena penetapan biaya operasionalnya adalah pada tahun berjalan, akan ketemu di mana pada tahun tertentu penarikan untuk kebutuhan persiapan operasional berlaku dalam 1 tahun yang sama. Makanya ketersediaan dana liquidnya harus 2 kali. Oke, seperti itu ya. Ya. Sebelum jeda, sekali lagi ini nanggung soalnya nih terkait dengan nilai imbal hasil return ya, rata-rata yang ditargetkan BPKH agar dana tidak tergerus inflasi, itu gimana penjelasannya, Prof? Iya, begini. Sekaligus ahli ekonomi juga ya. Iya, kita harus ada dalam posisi mendapatkan imbal hasil yang dibutuhkan oleh jamaah. Oke. Di lain pihak, kita juga harus menekan sedemikian rendah resiko yang mungkin terjadi pada setiap investasi. Dia harus aman, dia tidak boleh membahayakan. Nah, oleh sebab itu, kita juga membenchmark ya, bagaimana cara kita menginvestasikan, kita membenchmark juga ke lembaga-lembaga lain ya, yang sepadan, setara dengan kita. Insya Allah kami yakinkan kepada publik, yield kita gitu, biar nggak ngomong return ya, karena ini syariah gitu, atau nilai manfaat gitu, yang bisa kita dapatkan karena seluruh portofolio kita berbasis syariah, yang bisa kita dapatkan insya Allah bersaing dengan lembaga lain. Sekarang pada posisi 6,89%. Mudah-mudahan bisa terus kita tingkatkan dengan berbagai macam cara terbaik dalam mengoptimalisasi portofolio yang kita punya. Oke, baik, nanti di segmen berikutnya kita masih akan membahas menjawab kekhawatiran publik soal kemana dana tunggu mereka selama ini. Kami akan kembali untuk Anda, tetaplah dikasih paham sesaat lagi. Kembali dikasih paham, masih membahas soal pengelolaan dana haji, pemirsa, bersama Prof. Arief Mufrani. Prof, kita lanjutkan ya. Banyak sorotan tentang investasi sektor real di Arab Saudi. Nah, kita juga pengen tahu apa aja sih proyek konkret perhajian yang sudah cukup dikuasai di sana. Iya. Harus dikasih paham terlebih dahulu. Kasih paham. Oke, bahwa Mbak Naila ya, bahwa memang direct investment atau investasi langsung tidak hanya di luar negeri, di dalam negeri pun biasanya akan selalu diikutkan dengan risiko yang tinggi. Artinya ini menunjukkan bahwa BPKH harus mengkerahkan seluruh komponen dan instrumennya dalam konteks kehati-hatian. Tapi tetap dalam isu besar membangun ekosistem perhajian Indonesia, BPKH punya amanat juga untuk bisa menginvestasikan dana hajinya di ekosistem perhajian di Arab Saudi. Konteksnya apa? Konteksnya tidak hanya ansih untuk mencapai nilai manfaat yang tinggi, tapi yang diharapkan paling utama dan dirasakan secara langsung oleh jamaah adalah pricing control. Karena keinginan masyarakat Indonesia itu menerima layanan yang baik di Arab Saudi, tapi sebisa mungkin menekan kos. Pastinya. Maka salah satu teknis yang mungkin bisa kita upayakan pelan-pelan gitu sambil menguasai pasar, memasuki pasar di Arab Saudi adalah dengan menginvestasikan dana haji pada ekosistem perhajian di Arab Saudi, apakah itu akomodasi, perhotelan ataupun konsumsi. Mudah-mudahan ini sebagai jalan penting untuk bisa berkontribusi langsung kepada kontrol harga, ketetapan kontrol harga biaya penyelenggaraan ibadah haji yang diambil oleh pemerintah. Itu harapannya. Nah, maka sebuah keniscayaan itu dana haji bisa menginvestasikan duitnya di Arab Saudi, khususnya Mekah dan Madinah. Harapan nanti ke depannya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang kita harapannya. Nah,
Dalam konteks itu kita kemudian dan juga menjadi bagian dari memitigasi resiko gitu. Jangankan punya uang naruh investasi di Arab Saudi, naruh investasi di luar kota aja kita harus ada yang nungguin ya, harus ada yang jagain dan sebagainya. Maka otomatis kita juga sudah atas kerjasama dengan Ministry of Investment di Arab Saudi, kita diberikan kewenangan untuk membangun sebuah vehicle, sebuah perusahaan yang berdomisili di Arab Saudi yang disebut dengan BPKH Limited. Nah, ini kita coba sebagai vehicle kita yang akan memudahkan, mengupayakan berbagai macam teknis investasi di Arab Saudi. Dan kita menginvite tentunya instrumen-instrumen negara lainnya gitu yang punya mandat mirip-mirip dengan kita untuk sama-sama bekerja sama mengembangkan investasi di Arab Saudi khusus ekosistem perhajian Indonesia seperti Danantara dan lain. Oke, dikhususkan itu ya. Yeah. Menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap rial dan dolar, bagaimana BPKH melakukan istilahnya lindung nilai begitu, Prof? Hedging. Ya, ini yang paling utama. Oke, si hedging itu sebagai sebuah instrumen keuangan itu punya banyak teknis, punya banyak cara. Ya. Tapi karena kita harus sesuai syariah, maka otomatis tidak semua mekanisme hedging bisa sesuai syariah. Itu yang pertama, harus dipahami itu. Kemudian yang kedua, laporan keuangan kita memang menggunakan rupiah. Maka to hold gitu jumlah uang dengan currency yang melebihi kebutuhannya boleh jadi kemudian tidak punya arti natural hedging. Nah, maka yang dilakukan oleh BPKH pada proses menjaga nilai rupiah ini memang gini, semua jamaah setoran menggunakan rupiah. Nyaris semua pembayaran menggunakan Saudi Arabia ataupun dolar. Nah, ini pasti terjadi gap nih. Ya, apalagi dia berfluktuasi itu currency rupiah dengan dolar. Maka otomatis kita harus berpikir bagaimana kapan kita harus punya dolar, kapan kita bisa menginvestasikan pada portofolio yang berbasis valuta asing dengan jumlah yang cukup sufisien untuk kepentingan dan kebutuhan jamaah. Karena kalau sudah exceeded dari tujuan tersebut, gitu, bisa punya arti tidak sesuai syariah. Mengambil keuntungan dari proses currency dan sebagainya, ini quote and quote bisa punya perdebatan secara syariah. Maka upaya kita menghadirkan natural hedging dengan cara menentukan tadi kapan kita mengadakan dolar, kapan kita melakukan penempatan yang cukup untuk kebutuhan pada sejumlah portofolio bervaluta asing. Oke, jadi ada semacam instrumen investasi yang dinyatakan lolos uji syariah. Itu betul. Apa aja sih, Prof, kriterianya? Nggak banyak kalau syariah. Kalau yang real difokuskan untuk menghedge gitu, yang menggunakan teknis premi, menggunakan teknis macam-macam, itu diskusinya akan menjadi lebih panjang atau akan mendapatkan banyak catatan terkait dengan syariah. Kita yang udah ready aja. Yang sudah dinyatakan syariah kita masuk, berkesesuaian syariah kita masuk, kira-kira gitu. Oke, pada awal Juli 2026 BPKH juga memangkas biaya operasional ya hingga 100,31 miliar, betul, Prof? Iya, gini, dalam penetapan anggaran operasional sekalipun gitu, BPKH itu semuanya dalam rencana kerja dan anggaran tahunannya itu subject to be approved oleh wakil rakyat. Itu karena DPR itu punya ruang pengawasan sedemikian rupa yang sangat baik diberikan mandatnya oleh undang-undang. Tak terkecuali soal urusan operasional. Nah, tahun ini kita dimintakan secara serius untuk mengefisiensikan operasional kita sebesar 100 miliar.
Itu artinya hal-hal yang berkaitan mungkin tersier, support ya, non investment activities itu kita eliminir ya, kita kurangi, kita hindari, dan anggaran akan seluruhnya difokuskan dalam kerangka mendapatkan nilai manfaat. Tapi yang itu baik. sudah dipertimbangkan dan diperhitungkan secara matang ya, Prof? Insya Allah kita pertimbangkan, kita perhitung, atau bahasa ini kita rencanakan dan kita anggarkan secara baik. Oke, ini bisa dijamin tidak akan mengganggu performa dari investasi Bisa. BPKH itu sendiri? Ya, sangat mungkin ya tadi dengan cara kita hanya akan ya mengefisiensikan pada activity non investment, mungkin lebih kepada ya samalah dengan negara ini, hal-hal yang bersifat seremonial gitu, itu bisa kita kurangi secara efektif. Jadi publik nggak perlu khawatir ya. Ya, Kok ada insya Allah. efisiensi besar banget nih, ekstrim banget, dananya kemana? Itu lagi-lagi sudah ada arahan juga langsung dari DPR dan Iya, lain sebagainya ya, iya. Prof ya. Semua yang berkaitan dengan GCG atau Good Corporate Governance dalam pengelolaan keuangan yang berlaku di negara ini juga berlaku untuk kita. Berkaca dari konflik geopolitik yang terjadi, Prof Arief, jika terjadi krisis ekonomi global, katakanlah, berat nih. Tapi jaminan bahwa pokok setoran jemaah tidak akan berkurang sepeser pun, gimana penjelasannya, Prof? Gimana ya, Mbak Nela? Begini, kalau sebagai orang keuangan tentu mengelola dana haji bukan nyaris tanpa resiko sama sekali, tidak mungkin lah. Al-gunmu bil gurum lah. Wal kharaj bidoman itu kalau dalam kaidah Arab gitu, dalam investasi syariah ya no pain no gain pastinya. Kita nggak mungkin mau dapat sesuatu yang bagus tanpa ada resiko. Setiap pendapatan itu pasti ada pengeluarannya. Nah, dari situ dengan adanya krisis global, BPKH pun pada situasi dan kondisi yang dipastikan juga bebas dari segala resiko. Tetap ada resikonya, tapi kami meyakinkan kepada publik bahwa kita punya mekanisme yang sebelumnya kami sampaikan untuk tetap memposisikan dana haji tidak terhit ya secara maksimal ya atas situasi krisis global. Itu dengan cara memilih portofolio yang baik ya. Kita sangat berhati-hati pada investasi yang berkaitan dengan valuta asing dan juga direct investment. Berarti mitigasinya memang sudah dilakukan ya? Insya Allah. Jangan khawatir lagi sekali lagi, Pak. Jangan khawatir. Beresiko, ya, tapi insya Allah masih dalam kontrol atau masih di bawah lah. Ya. Oke, nanti sesaat lagi usai jeda di segmen berikutnya kita akan bahas soal uang hasil investasi ini akan kemana. Sesaat lagi pemirsa tetap dikasih paham. Kembali dikasih paham dan pemirsa di segmen ini kita mau bahas soal diantaranya uang hasil investasi ya Prof ya. Ini akan didistribusikan kemana saja, untuk siapa saja, dan berapa porsi yang kembali langsung ke kantong yang jemaah begitu. Ya, dana haji yang tadi jumlahnya 181 triliun. Tadi isinya itu adalah satu setoran jamaah yang 25 juta. Iya. Oke, kemudian yang kedua nilai manfaat yang dihasilkan dari 25 juta tadi. Dan yang ketiga memang ada sedikit dana DAU sekitar 3,9 triliun. Itu dana abadi umat, ini sisa efisiensi penyelenggaraan ibadah haji pada masa lalu. Ini agak beda tugasnya, spesifik ya. Nah, setiap tahun di tahun 2024 lah ya terakhir kita, karena yang 2025 kita belum melampirkan secara audit, kita menghasilkan di 6,89% yield atau di 12,9 triliun nilai manfaat. Nah, 12,9 triliunnya manfaat itu digunakan untuk apa saja? Pertama, untuk memberikan
tambahan yang biasa disebut subsidi, meskipun nanti term subsidi ini banyak yang nggak setuju ya, itu monggo saja ya. Banyak yang nggak setuju. Iya, jadi untuk mensubsidi jamaah yang berangkat sekian persen, lalu untuk jamaah tunda dan juga sedikit paling kecil porsinya untuk operasional pengelolaan dana haji. Nah, biasanya setiap tahunnya penerimaan manfaat terbesar adalah jemaah berangkat. Untuk tahun kemarin gitu di 2025 memang diputuskan 2026 diputuskan untuk komposisi 38% itu adalah nilai manfaat, 62% itu untuk 62% dari biaya jemaah. Nah, 38% itu sebesar 33 juta. Bervariasi di antara satu lokasi dengan lokasi yang lain berbeda sesuai dengan masa tunggunya pada waktu itu. Didistribusikan kepada 221.000 jemaah yang berangkat. Dan sekitar 4,4 triliun ya, itu diputuskan untuk didistribusikan ke jamaah tunggu yang jumlahnya tentu lebih besar. Nah, kalau ditanyakan bagaimana mekanisme ini bisa berlaku dan terjadi, itu sebuah proses yang panjang dan selalu ditetapkan bersama-sama pemerintah dan juga DPR, karena ini secara undang-undang, amanat undang-undang, subject to be approved oleh legislatif. Tidak ANSI kita yang menentukan. Ya. Kemenak dulu sebelumnya ataupun Kemenhaj mengajukan biaya penyelenggaraan ibadah haji, komposisinya berapa dibahas. Wah, mungkin bisa seminggu, 2 minggu, sebulan ya bersama dengan DPR untuk memastikan berapa yang diterima oleh jemaah berangkat. Oke, tapi ini sudah bisa menjamin belum bahwa tidak akan ada ketimpangan antara jemaah yang berangkat sama jemaah tunggu gitu, Prof? Ini jawaban yang sulit sesungguhnya gitu. Apakah mekanisme yang selama ini sudah berlangsung dapat diasumsikan punya perspektif berkeadilan bagi seluruh jamaah, satu sisi. Di sisi lain, apakah dengan cara memberikan atau membelanjakan nilai manfaat yang berlebih kepada atau lebih banyak kepada jemaah yang berangkat ketimbang jemaah yang tunggu, itu match dengan pengertian istitoah atau bahwa berangkat jemaah haji itu adalah mampu. Nah, kita tentu meminta fatwa ya kepada MUI, DSN, Dewan Syariah Nasional untuk meyakinkan bagaimana distribusi keadilan ini yang lebih bagus, yang lebih tepat gitu ya. Kemudian kita juga mendiskusikannya dengan legislatif ya, dengan kementerian, bagaimana hal ini bisa diberlakukan secara lebih adil bagi seluruh jamaah. Sementara ini yang didiskusikan itu memang berkala, berlaku secara berkala. Kalau kemarin komposisinya mendekati angka 60-40, ya, berharapnya nanti 70-30 gitu. Kalau jemaah haji yang berangkat, tapi tetap diskusinya menjadi panjang. Kenapa? Kalau jemaah haji yang berangkat diberikan lebih kecil dari tahun sebelumnya, satu sisi punya arti jemaah tunggu menerima lebih banyak. Nanti nggak adil juga dong. Tapi bagi jamaah yang berangkat, satu sisi seperti jadi kenaikan pelunasannya atau kenaikan BPIH. Nah, ini yang memang perlu disosialisasikan lebih banyak lagi. Tapi bahwa nilai manfaat itu milik jamaah secara bersama itu ya. Itu ya. Nanti terus akan ada komunikasi berkelanjutan. Betul, ada komunikasi berkelanjutan. Mungkin seiring dengan learning curve ya negara ini mengembangkan infrastruktur perhajiannya. Saya pikir nanti lambat laun akan ketemu distribusi keadilannya. Mantap. Prof, rasio ideal antara biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar jemaah dan subsidi dari nilai manfaat agar dana haji sehat dalam jangka yang panjang.
Ini berarti perspektif BPKH ya. Ya, kalau BPKH dalam hal mengupayakan teknis ke depan untuk lebih sustainable, kita berharap dapat diberlakukan secara gradual menurun. Artinya yang berangkat itu secara gradual nanti menerimanya setiap tahun menurun dari komposisi sekitar 40% nanti turun ke 35%, turun ke 30%. Komposisi ideal ada di komposisi 70/30. Sisanya nanti diberikan kepada jamaah yang tunggu. Nah, kalau itu diberlakukan secara baik, berkala, kemungkinan akan lebih menjaga sustainabilitas dana haji. Gitu. Itu yang kita inginkan. Tapi apakah itu kemudian bisa diterima ya oleh semuanya, itu mungkin subject to be discussed ya oleh kita semua, meyakinkan kepada kepentingan setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji. Disebutkan lagi Prof, pihak-pihak terkait gitu yang harus membuka ruang untuk komunikasi dalam bersama. ini tentu ada Kementerian Haji dan Umroh, ada DPR dalam hal ini Komisi 8, ada BPKH, kita siap memberikan kajian-kajian terkait dengan hal tersebut untuk sedikit memberikan pertimbangan. Jangan sampai terjadi asymmetrical point of importance. Artinya apa? Yang sono pengennya begini, yang begini pengennya begono. Nah, kira-kira gitu. Ini jangan sampai terjadi nih, asymmetrical point of importance. Kita tahu nih, jamaah pasti pengennya cost-nya reduce, biayanya turun. Tapi pengen layanannya juga baik, gitu. Kita dalam konteksnya nggak mungkin juga menemukan layanan yang mungkin sempurna dengan harga yang murah. Nah, ini yang harus kita diskusikan bersama. Keseimbangannya nanti ketemu lah. Itu masyarakat juga sepertinya perlu ada ceramah khusus ya mengenai hal ini ya. Tidak ada yang sempurna ya, Prof. Bisa. Strategi BPKH menyiasati terus melonjaknya biaya layanan akomodasi dari pemerintahan Arab Saudi, Prof. Silakan. Tadi harapannya dalam bahasa simpelnya bisa terjadi pelan-pelan, mungkin 30% saja dari kebutuhan, bisa terjadi shifting dari procurement ke investment. Yang biasanya dulu kita pengadaan hotel, itu biasanya tiap tahun berubah-ubah dan negotiation base. Semua ditentukan berdasarkan sistem negosiasi, bidding dan seterusnya. Kalau bisa, ada beberapa lokasi gitu yang memang sudah setiap tahun kita sewa, kita bisa pakai, bisa kita lakukan untuk multi years penyewaannya. Atau bahkan pada lokasi-lokasi yang dibenarkan secara ketentuan hukum, itu bisa dibeli dan digunakan khusus untuk jemaah haji Indonesia. Jadi nggak hanya tahun itu, tapi untuk tahun-tahun berikutnya gitu ya. Harapannya begini. Ini kan kayak semacam event organizer ya. Setiap tahun terbesar di dunia ini. Lokasinya itu aja. Dan harus dipahami bahwa supply-nya terbatas. Karena kita ngomong sejumlah area di Mekah dan di Madinah. Dari seluruh dunia. Tidak seluruh kota. Seluruh dunia masuk. Maka demand-nya kemungkinan naik sesuai dengan strategic vision. Yang boleh jadi kenaikannya tidak diiringi oleh ketersediaan supply baik hotel itu. Maka sampai kapanpun hotel di kedua Mekah dan Madinah ini dipastikan punya harga yang naik, punya daya tawar yang tinggi. Betul. Karena si musim haji datang setiap tahun. Nah, oleh sebab itu yang sudah dapat, yang sudah terbiasa kita pakai, kita gunakan, kita berharap instrumen investasi yang masuk. Gitu. Ini konteksnya adalah price control pertama. Kemudian yang kedua, kalau sudah jadi milik kita, sudah disewa multi years, maka otomatis pengelolaannya atau mendeliver pada saat operasionalnya dipastikan oleh orang Indonesia itu sendiri. Kan harapannya begitu. Menjanjikan satu layanan di Arab Saudi, ultimate-nya menurut saya adalah dideliver langsung oleh orang Indonesia itu sendiri. Berarti nah itu nanti akan dicoba. Dan itu salah satu teknisnya adalah masuknya instrumen keuangan atau investasi. Nanti kita masih akan membahasnya, Prof. Untuk itu tetaplah bersama kami, pemirsa, di Kasih Paham
Prof. Arief akan terus menjelaskan kepada Anda agar tidak memiliki rasa cemas atau khawatir terkait dana tunggu jemaah haji. Kami akan kembali sesaat lagi. Badan Gizi Nasional atau BGN akan menata ulang penerima manfaat. Kita lanjutkan perbincangan di Kasih Paham, masih bersama Prof. Arief di sini. Prof, kita mau balik lagi soal pemangkasan operasional BPKH yang tadi sempat kita bahas itu kan, nominalnya juga sudah kita bahas. Tapi apakah itu murni ditujukan untuk mempertebal alokasi manfaat dari jemaah itu sendiri? Nilai manfaatnya? Gini, secara umum anggaran operasional kita itu punya berbagai macam fungsi. Ada fungsi untuk mensupport biaya investasi, ada fungsi manajemen, ada fungsi administrasi kantor, ya di sana ada fungsi gaji dan seterusnya. Nah, ada fungsi marketing. Dan seterusnya, ya. Nah, mungkin nanti dengan adanya efisiensi, kita terus membicarakan ini dengan adanya efisiensi 100 miliar ini, kita akan meng-cut ya budget-budget yang berkaitan yang non fungsi investasi. Nah, yang fungsi dioptimalkan untuk fungsi investasi saja. Jadi jangan khawatir dengan efisiensi pemotongan anggaran BPKH ini punya arti kemudian nanti nilai manfaatnya jadi berkurang. Enggak. Kita akan yakinkan kepada semua pihak bahwa fungsi-fungsi investasinya atau fungsi-fungsi biaya operasional investasinya akan tetap ada, yang berkurang ada hal-hal yang mensupport hal tersebut. Untuk jemaah tunggu, Prof. Arief, formula pembagian nilai manfaatnya tuh seperti apa sih? Iya, tadi yang paling ultimate sih sebetulnya semua bagi rata. Sesuai tahun dan segala macam. Nah, ini juga yang kemudian kita usung untuk kita punya arti rekening individual. Kita berharap itu. Ini ada di BPKH secara internal juga mengusung terkait dengan rekening individual. Tapi kita tetap hati-hati karena itu dikaitkan dengan sistem kelembagaan yang kita punya. Ya, bukan berarti kemudian lembaga kita juga bertransformasi menjadi lembaga perbankan. Dia tetap lembaga non-bank, tapi bagaimana jemaah sejak dini gitu sudah bisa mengetahui secara keseluruhan berapa yang dia dapat setiap tahun dan itu berkeadilan antara satu dengan yang lainnya. Tapi itu belum bisa kita laksanakan seiring dengan ini masih usulan. Nanti mungkin sesuai dengan adanya proses perubahan undang-undang, amandemen Undang-Undang Nomor 34, hal-hal tersebut akan kami indahkan untuk masuk ke dalam pasal-pasal. Oke, penguatan kapasitas sebagai lembaga yang menginvestasikan dana publik yang penuh kehati-hatian itu harusnya seperti apa, Prof? Ya, salah satu kebutuhan yang cukup mendesak gitu dan keinginan tadi mengembangkan ekosistem perhajian di Indonesia itu ada pada kebanyakannya ya teknisnya membutuhkan direct investment yang itu adalah beresiko tinggi, maka beberapa model pengelolaan keuangan penata usahanya dibutuhkan. Di Undang-Undang Nomor 34 belum muncul ya. Seperti misalkan BPKH diperkenankan untuk punya cadangan modal untuk mengantisipasi atau memitigasi munculnya risiko atas portofolio investasi. Nah, kita berpikir kemudian untuk amandemen ke depan, kita berharap BPKH dapat diberikan pasal yang membenarkan BPKH punya dana cadangan modal. Sehingga nanti dia lebih agile lagi, lebih powerful lagi untuk bisa menginvestasikan uangnya secara langsung, khususnya di ekosistem perhajian Indonesia. Ini salah satu teknis yang kemudian kita inginkan, dan ini tentu merupakan bagian dari pengembangan kapasitas BPKH sebagai lembaga pengelola keuangan dana haji. Itu yang akan terus diusulkan gitu ya. Ada lagi nggak? Beberapa hal lain tadi ya yang juga menjadi isu diskusi kita terkait dengan sustainabilitas dan pendistribusian nilai manfaat bagi jemaah tunggu dan jemaah berangkat gitu, itu diberikan penguatan tersendiri di dalam undang-undang. Kemudian kita juga berharap nanti
ada yang kaitannya dengan tadi kalau terjadi hal-hal yang negatif siapa yang bertanggung jawab. Nah ini business judgment rule-nya juga diperkuat lagi di dalam gitu, karena terlalu naif kalau kita berpikir bahwa investasi itu tidak mungkin tidak rugi. Maka otomatis kita harus menutup ya orang-orang untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan atau semena-mena dalam mengelola dana haji. Maka ada penguatan teknis business judgment rule yang masuk ke dalam pengelolaan dana haji secara baik. Oke, jika ada jemaah yang mengundurkan diri atau wafat sebelum berangkat, nah ini bagaimana mekanisme pengembalian dana serta nilai manfaatnya? Ya, secara otomatis siapapun ya mengundurkan diri gitu atau pembatalan dalam hal, mohon maaf tadi pulang duluan beliaunya, meninggal dan seterusnya, itu keluarganya dapat kemudian meminta secara langsung kepada BPKH untuk pengembalian setoran awal berikut nilai manfaatnya. Dan itu berlaku sepanjang tahun, diperkenankan untuk bisa diambil kapan saja. Oh, mekanismenya? Mekanismenya tinggal langsung diajukan kepada BPKH. Nanti ada divisi khusus yang mengurusi hal tersebut. Untuk bisa langsung ditarik oleh jamaah kembali uangnya berikut nilai manfaat. Oke. Menatap 10 hingga 20 tahun ke depan, inovasi keuangan syariah apa sih yang mungkin akan terus dibawa ya dalam ekosistem BPKH sejauh ini? Begini, dana haji sepenuhnya milik jemaah, dikelola oleh BPKH, mewakili BPKH mengelola jamaah dalam pengelolaan yang lebih baik, lebih transparan, lebih govern dan seterusnya. Ditugaskan hal tersebut untuk meringankan biaya penyelenggaraan ibadah haji karena memang adanya masa tunggu. Jadi harapannya gimana ya? Ya udah kita nunggu lama nggak apa-apa, tapi besok jangan mahal-mahal banget ya berangkatnya karena kita nunggunya udah lama loh. Oke, maka dia harus berpikir keras. Satu sisi gaining tadi bagaimana cara mendapatkan yang manfaat yang sebesar-besarnya. Ini akan berhadapan langsung dengan resiko, berbanding lurus. Lalu yang kedua adalah bagaimana mengontrol harga yang dibutuhkan. Nah ini yang belum terlalu kuat ke depan. Salah satunya adalah hal-hal yang premier di Arab Saudi dan itu berkaitan dengan layanan kepada jamaah. Bagaimana kemudian ke depan BPKH punya kapasitas yang kuat gitu sebagai sebuah lembaga mengembangkan sistem keuangannya dan portofolio investasinya apakah secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan financial papers, tapi konteksnya adalah ekosistem perhajian di Arab Saudi. Berharapnya 5 tahun ke depan. 10 tahun ke depan, nah kita bisa berharap justru di Indonesianya. Ini banyak sekali infrastruktur perhajian Indonesia berkaitan dengan embarkasi, debarkasi dan segala macam yang juga perlu untuk mendapatkan sentuhan yang baik dari dana haji. Tapi ini tentu membutuhkan koordinasi yang kuat. Kita sudah bertransformasi. Pengelolaan haji ini sudah bertransformasi kepada posisi tertinggi. Diberikan oleh negara ini punya Kementerian Haji dan Umroh. Nah, mudah-mudahan nanti dengan transformasi yang paling tinggi ini akan lebih kemudian menambah kekuatan ya untuk cita-cita yang diinginkan sejak dulu oleh para pendahulu kami yang mengelola dana haji bisa tercapai. Layanan yang baik, kemudian pengelolaan keuangan yang juga baik, dan jamaah berangkat dengan nyaman, pulang dengan selamat. Amin. Semua masuk surga. Amin. Jadi haji yang mabrur dan mabrur. Haji yang mabrur ya. Prof Arief, terakhir pesan utama bagi jutaan jemaah yang khawatir, cemas begitu ya melihat dinamika naik turunnya biaya haji saat ini. Seperti apa nih yang ingin Anda sampaikan? Ya, yakinlah bahwa BPKH dan semua pihak yang mengawasinya tidak sembarangan dalam konteks mengelola dana haji. Semua ada ketentuan dan aturan, ada regulasinya.
dan kita masih dalam koridor tersebut. Kemudian kami berharap juga dukungan seluruh jamaah gitu untuk bisa meyakinkan seluruh stakeholder perajian Indonesia untuk sama-sama kita membangun ekosistem perajian yang memberikan manfaat lebih banyak gitu bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah hajat besar tiap tahun yang diselenggarakan dibantu penyelenggaraan oleh negara dan harus mengikutkan anak-anak bangsa terbaik ke depan, apakah mereka sebagai UMKM, apakah mereka sebagai pemerintah, akademisi dan seterusnya, atau bahkan bankers ya yang mengelola, bisa sama-sama guyup ke depan mendeliver apa yang kita sebut dengan ekosistem perajian Indonesia. Tidak hanya ansih zanwan magfuron, sa'yan maskuron, tapi juga ujungnya tijarotan lan tabur. Ada dampak bisnis yang kuat dan itu memberikan banyak ya kebermanfaatan bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Sehingga tidak ada lagi rasa khawatir dan cemas. Seharusnya tidak. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Prof. Arief Mufraini, anggota Badan Pelaksana BPKH sudah memberikan perspektifnya dan penjelasannya di Kasih Paham hari ini. Baik. Semoga dapat mencerahkan calon jemaah ya, dan juga jemaah tunggu yang saat ini menonton. Pemirsa, uang haji bukan sekedar angka di atas kertas laporan keuangan, melainkan titipan keringat dan air mata dari jutaan umat yang merindukan tanah suci. Efisiensi operasional dilakukan demi menjaga keberlanjutan dana dan pengawasan ketat adalah harga mati. Tugas kita bersama adalah terus mengawal agar hak jemaah tetap aman dan berkah. Saya Naila Husna, terima kasih Anda menyaksikan Kasih Paham. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Selamat malam.